Sebenarnya kami kesini tadi mau membawa pacul sama sekop. Itu sebagai simbol bahwa Ade Armando menggali kubur PSI dan menggali teman-temannya sendiri. Usul pada ketua umum yang masih cilik-cilik itu supaya segera dipecat-pecat elek-elek partaimu dari Jogja. Mati! Saya rasa teman-teman pun mestinya malu punya kantor di Yogyakarta. Ngapain kalian masih berkantor di Yogyakarta kalau kader kalian menginjak-injak harga diri orang Yogyakarta? Penghinaan yang dilakukan Ade Armando. Kalau sampai hari Rabu tidak ada sikap yang jelas kepada PSI terhadap Ade Armando, kita akan habisi PSI. Semua baliho-baliho PSI kita runtuhkan. Senjata makan tuan, Kaisang pusing, baliho PSI di Gunung Kidul lenyap dicopoti warga, masa demo minta Ade Armando minta maaf ke rakyat Jogja, PSI 0% di Jogja. Bang Ade Armando udah minta maaf udah minta maaf Bang Ade Armando udah minta maaf udah. Ketika pernyataan Ade Armando tersebut viral dan bahkan di sini warga Jogja di sini ya tidak terima dan bahkan menggeruduk kantor PSI. Nah di sini bahkan juga dikomentari oleh Marquez, warga Jogja menegaskan menunggu sikap PSI hingga hari Rabu mengenai statement Ade Armando. Jika tidak ada keputusan, warga Jogja ancam akan turunkan baliho PSI seluruh Yogyakarta. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando, kembali berulah dengan mengkritik politik dinasti sesungguhnya ada di Yogyakarta. Komentar ini memicu kemarahan warga DIY yang mengakibatkan baliho PSI di sepanjang Jalan Wonosari lenyap tak berbekas. Hilangnya baliho-baliho PSI ini diketahui Senin 4 Desember pagi. Kebetulan, pada hari tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meresmikan Lumbung Mataram di Kelurahan Kadungpoh, Kapanewon Ngelipar, Gunung Kidul. Hampir di sepanjang jalur menuju lokasi bersih dari baliho PSI. Padahal sebelumnya, baliho ini bertebaran di sejumlah jalan. Dari pantauan iNews di lapangan, baliho PSI yang berada di Jalan Jogja Wonosari dari Sambibito hingga Kota Wonosari sudah tidak ada. Begitu juga di Jalan Wonosari Ngelipar juga tidak ditemukan satupun. Padahal sebelumnya, puluhan baliho bergambar Kaisang ataupun Presiden Jokowi dengan PSI terpasang rapi di Jalan Jogja Wonosari sepanjang 12 km. Namun kini sudah tidak ada berbarengan dengan tiang penyangganya. Baliho PSI memang masih banyak yang terpasang, namun hanya di jalan alternatif. Meski masih terpasang, sebagian ada yang dirusak dan mendapatkan coretan dari tangan-tangan jahil warga. Seperti di Jalan Ngelageran Sambipito, ada beberapa yang dirusak. Tukimin, pedagang angkringan yang berada di Kapanewon Pelayan, mengatakan baliho PSI di dekatnya berjualan di pinggir Jalan Jogja Wonosari sudah lenyap. Padahal sebelumnya, puluhan baliho dipasang setiap 200 meter, selalu ada gambar Jokowi atau Kaisang dengan lambang PSI. Bukan hanya baliho, kantor DPP PSI Yogyakarta juga digeruduk ratusan massa dari paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman, Senin 4 Desember 2023. Aksi digelar dengan kirap andong dan dikawal bergodok prajurit dimulai dari kawasan Pasar Beringharjo, Yogyakarta menuju kantor DPW PSI DIY di Jalan Miliran Mojamuju, Yogyakarta. Dalam aksinya, massa sempat dihadang petugas kepolisian. Namun setelah dilakukan negosiasi massa, akhirnya bisa masuk ke depan kantor PSI DIY untuk berorasi. Dalam orasinya, massa mengecam keras pernyataan Ade Armando sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar sejarah dan hukum serta memanipulasi fakta-fakta hukum terkait kedudukan keistimewaan DIY. Pernyataannya terkategori sebagai konten hoax yang patut diduga melanggar Undang-Undang ITE tahun 2016, khususnya pasal 28 ayat 1 tentang penyebarluasan berita bohong dan menyesatkan, serta pasal 28 ayat 2 tentang penyebarluasan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Salah satu koordinator aksi Paman Usman, Widiasto, menyebutkan video pendek Ade Armando, pengurus DPP PSI Partai Solidaritas Indonesia yang
menyerang keberadaan DIY dengan sinis menyebut posisi gubernur dijabat oleh Sultan tanpa pemilu sebagai pelanggaran konstitusi dan praktek politik dinasti adalah penistaan terhadap daerah istimewa, adalah penistaan terhadap sejarah daerah istimewa. Hal itulah yang menjadi dasar bahwasanya di DIY tidak ada pemilu gubernur atau wakil gubernur, melainkan melalui mekanisme penetapan Sultan dan Paku Alam bertahta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY merupakan produk hukum yang dibahas dan diputuskan secara bersama-sama oleh pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI dalam 2 kali periode masa jabatan DPR, periode 2004 sampai 2009 dan periode 2009 sampai 2014. Bukan hasil upaya Ganjar Pranowo seperti yang dituduhkan oleh Ade Armando. Bahkan menurut Widi Hasto, Ade Armando sudah menggali kubur PSI di Yogyakarta. Ade Armando sudah membuat lubang hitam bagi PSI. Apa yang dilakukan Ade Armando merupakan blunder politik besar bagi PSI. Ade Armando seolah sedang membuat robekan politik yang akan menyibukkan orang-orang di atasnya. Kaisang Pangarep akan sibuk untuk menyulam robekan parah tersebut. Kaisang harus berpusing-pusing ria untuk bisa meredakan rasa sakit hati masyarakat Yogyakarta yang sangat tersinggung dengan pernyataan Ade tersebut. Dan Prabowo Gibran beserta timnya harus bekerja keras agar bisa meredakan amarah orang-orang yang tersinggung dengan perkataan Ade Armando. Hal ini tentu saja tidak akan mudah, karena mengobati sakit hati jauh lebih sulit daripada mengobati sakit fisik. Jadi, bagaimana menurut Anda? Mas Gibran, sedikit Mas. Mas Gibran, dikit aja Mas. Mas, mulai kampanye dari mana Mas? Kampanye kemana Mas? Kampanye mulai dari mana Mas? Cawapres tak normal, Gibran kampanye tertutup di Solo tolak diliput, kok ngumpet? Takut nggak bisa ngungkapin gagasan ya? Coba perhatikan ya, Gibran jarang menatap lawan bicara ketika berbicara atau berdialog. Ketika bicara, seringkali tatapan matanya malah menerawang entah kemana. Di luar soal cara berkomunikasi ini, isi atau materi komunikasi dari Gibran juga tampak terbatas. Yang jelas, kemampuannya masih jauh lah dari yang dituntut terhadap seorang cawapres. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Tingkat kepercayaan publik kepada Gibran Rakabuming Raka tampaknya menurun drastis. Sebagian masyarakat bahkan cenderung curiga bahwa apapun yang Gibran lakukan, bahkan event yang dibuat di kota Surakarta yang mungkin sama sekali tidak terkait dengan kegiatan politik, tetap dicurigai ada muatan politis di sana. Disebut cawapres tak normal, Lukman Simanjuntak menyindir Gibran Rakabuming Raka kala kampanye perdana secara tertutup di Solo lantaran wartawan tidak boleh masuk. Viral aksi kampanye perdana cawapres dari pasangan Prabowo Gibran yang digelar di Solo dengan sifat tertutup. Usai berita kampanye tertutup di Solo ini viral, Gibran pun banjir kritikan netizen, termasuk pegiat media sosial Lukman Simanjuntak. Diketahui tidak kurang dari 60.000 nyai dari pondok pesantren dan tokoh ulama Majelis Taklim menghadiri acara silaturahmi tersebut. Mereka secara bersama-sama menyuarakan dukungan untuk pasangan calon dari koalisi Indonesia Maju. Kampanye bertajuk Gibran mendengar dawuh Bu Nyai menuai kritikan dari masyarakat. Lantaran diketahui bahwa acara tersebut wartawan tidak diperkenankan masuk. Salah satu kritikan tersebut datang dari pegiat media sosial Lukman Simanjuntak melalui akun Twitter pribadinya. Dirinya menilai bahwa Gibran merupakan cawapres yang tidak normal lantaran wartawan tidak diperbolehkan meliput. Ia berkata lewat akun Twitternya @hipohan, makin parah di mana-mana cawapres normal pasti ingin diliput wartawan. Kritikan ini tidak hanya datang dari dirinya, tapi juga disuarakan oleh Dr. Tifa. Usai kuar-kuar terkait ijazah palsu, kini Dr. Tifa muncul dengan menilai bahwa pemilu kebobolan. Pemilu kebobolan peserta dungu, tidak berani debat kampanye tertutup menjauhi wawancara. Bahkan kampanye tertutup itu ia sebut sebagai pemilu terkonyol dalam sejarah. Secara jelas ini adalah pemilu yang sangat konyol dalam sejarah. Menariknya, netizen juga turut memberikan reaksi bersama terkait kampanye tertutup yang digelar Gibran di Solo. Tulis akun Edman, kan makin suzon di dalam ngapain aja coba. Ini kayak main petak umpet kampanye kok ngumpet. Nampaknya mereka banyak membuat rencana, rakyat nggak boleh tahu.
Kalau diliput ntar blunder lagi kayak kasus Abdesi kemarin. Nah, mungkin kesan tersebut berlebihan, tapi inilah konsekuensi atau buah dari tindakan-tindakan Gibran yang menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada dirinya. Seperti yang kini dialami pula oleh Jokowi. Sang ayah begitu menyayangi kedua putranya yang kini secara ajaib menjadi ketum PSI dan salah satu cawapres itu. Ya memang kecurigaan masyarakat nggak bisa disalahkan. Ini mirip juga seperti cap bapak politik identitas atau anggapan gubernur gagal yang seperti menempel sangat kuat dalam diri Anies Baswedan sebagai residu Pilgub 2017 yang diwarnai politisasi ayat mayat. Kebetulan kedua manusia itu memiliki kesamaan karena mengambil manfaat dari tindakan kurang etis dan destruktif akibat ulah pendukungnya atau siapapun pihak yang berjasa memuluskan ambisi politik Gibran sebagai cawapres dan Anies sebagai gubernur capres. Mungkin satu-satunya harapan adalah menganggap bahwa masyarakat tidak tahu apa yang terjadi atau diberikan klarifikasi tapi berunsur pembelaan diri atau menyalahkan kubu lawan politik. Namun kita yakin bahwa jumlah pemilih yang bisa di brainwash oleh cara ini jumlahnya tidaklah seberapa banyak. Jadi gimana sekarang? Ya kita lihat saja nanti taktik apa yang akan dipakai Gibran dan kubunya agar merosotnya tingkat kepercayaan publik jangan sampai menggerus suara mereka terlalu banyak. Tapi apa mungkin pada era media sosial seperti saat ini, kecuali ada black ops untuk membatasi atau mematikan akses media sosial atau menyetir akses media online agar menguntungkan kubu mereka saja. Ya, kita lihat saja bagaimana menurut Anda.